Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ain Siti Hasanah dengan NIM 102222126, Teknik Informatika 7B, Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas etika profesi yang sudah saya siapkan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa hal penting terkait etika dalam dunia profesional, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Baik, sebelum kita masuk ke materi utama, saya akan membahas sedikit mengenai etika. Etika merupakan kata yang sudah familiar dengan kehidupan kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, pasti tidak bisa lepas dari etika. Baik di keluarga maupun di masyarakat, etika akan selalu menyertai kehidupan kita. Begitupun dalam profesi, etika tidak bisa dilepaskan dari profesi. Tiap-tiap profesi pasti mempunyai etika masing-masing. Adapun materi yang akan saya sampaikan meliputi pertama, hubungan etika dan teknologi, yaitu bagaimana etika berperan dalam pengembangan dan penggunaan teknologi. Yang kedua, dampak positif dan negatif pemanfaatan teknologi, menyoroti bagaimana teknologi dapat memberikan manfaat serta potensi dampak negatifnya. Yang ketiga, mencegah dampak negatif dalam pemanfaatan teknologi, yaitu strategi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang timbul akibat penggunaan teknologi. Dan yang terakhir, kewargaan digital, yaitu pentingnya sikap bertanggung jawab dan etis dalam berinteraksi di dunia digital. Oke, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang hubungan etika dan teknologi. Menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Selain itu, etika dalam konteks digitalisasi teknologi menurut Siberkreasi dan Deloitte berarti kemampuan dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Etika digital ini sangat disarankan bisa kita implementasikan dalam kegiatan berteknologi untuk lebih bijak dan bertanggung jawab, serta lebih berhati-hati lagi agar dapat meminimalkan masalah-masalah etika yang mungkin terjadi. Hubungan antara etika dan teknologi sangat penting karena kemajuan teknologi membawa konsekuensi etis yang perlu diperhatikan. Etika berperan sebagai panduan dalam penerapan teknologi, termasuk bagaimana data pribadi dikelola, bagaimana dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat diatasi, serta bagaimana menghindari penyalahgunaan teknologi seperti dalam penggunaan kecerdasan buatan atau AI yang etis. Dalam perkembangan teknologi canggih seperti AI, beberapa prinsip etis perlu diterapkan, seperti keadilan, keamanan, privasi, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini diusulkan untuk memastikan bahwa teknologi tidak hanya bermanfaat, tetapi juga tidak merugikan pihak lain, atau menimbulkan ketidakadilan sosial. Di sisi lain, hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi sebagai payung hukum untuk mengatur dan membatasi penggunaan teknologi secara etis di Indonesia. Lanjut ke materi kedua tentang dampak positif dan negatif pemanfaatan teknologi. Dampak positif teknologi mencakup kemudahan akses informasi, efisiensi dalam pekerjaan, dan meningkatkan konektivitas. Teknologi memungkinkan kita berkomunikasi secara instan dengan siapapun di seluruh dunia dan mempercepat proses bisnis melalui e-commerce dan aplikasi finansial. Selain itu, bidang kesehatan juga mendapatkan keuntungan dari teknologi. Namun, dampak negatif teknologi juga perlu diperhatikan. Penggunaan teknologi secara berlebihan dapat menyebabkan masalah sosial, seperti isolasi dan penurunan interaksi sosial langsung.
Kejahatan cyber seperti penipuan online dan pencurian identitas semakin marak seiring meningkatnya penggunaan internet. Selain itu, teknologi dapat membuat akses pada konten negatif menjadi lebih mudah, khususnya bagi anak-anak yang dapat berdampak buruk pada perkembangan mental dan emosional mereka. Selanjutnya, mencegah dampak negatif dalam pemanfaatan teknologi. Untuk mencegah dampak negatif dalam pemanfaatan teknologi, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan. Yang pertama, pendidikan dan literasi digital, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan etis adalah langkah yang penting. Melalui program literasi digital, masyarakat bisa belajar tentang keamanan digital, etika penggunaan media sosial, dan cara mengidentifikasi informasi palsu atau hoaks. Yang kedua, pengaturan waktu penggunaan, yaitu mengatur batas waktu penggunaan perangkat elektronik dapat membantu menghindari kecanduan teknologi. Hal ini juga membantu menjaga keseimbangan antara interaksi sosial langsung dan aktivitas digital. Selanjutnya, dengan memblokir konten negatif dan oversharing, yaitu dengan mengakses konten yang bermanfaat dan menghindari oversharing informasi pribadi di media sosial. Penting untuk menjaga privasi dan keamanan online. Platform internet sebaiknya dimanfaatkan untuk kegiatan positif, seperti edukasi atau pengembangan diri, dan berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi. Langkah selanjutnya, kesadaran lingkungan. Nah, ini adalah teknologi yang seringkali mempengaruhi lingkungan, sehingga kesadaran lingkungan perlu dibangun. Dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan mengikuti prinsip keberlanjutan, kita bisa mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Lanjut ke materi terakhir tentang kewargaan digital. Kewargaan digital adalah konsep yang merujuk pada tanggung jawab dan etika dalam menggunakan teknologi digital, serta interaksi dalam komunitas online. Sebagai warga digital, seseorang perlu memahami cara berpartisipasi dengan aman, bertanggung jawab, dan saling menghormati di dunia maya. Selanjutnya, yaitu tentang komponen kewargaan digital, meliputi yang pertama akses dan literasi digital, 2 keamanan dan privasi, 3 etika dan empati digital, 4 penyebaran informasi yang benar, 5 kesehatan digital. Yang pertama, akses dan literasi digital, yaitu kemampuan untuk mengakses dan memahami informasi dengan menggunakan teknologi secara etis dan efektif. Yang kedua, keamanan dan privasi, yaitu melindungi data pribadi dan menghindari penyebaran informasi yang dapat mengancam privasi. Yang ketiga, etika dan empati digital, yaitu menghargai pengguna lain, menghindari ujaran kebencian, serta membangun interaksi positif di ruang digital. Yang keempat, penyebaran informasi yang benar, menghindari penyebaran berita palsu atau hoaks dengan terlebih dahulu memverifikasi sebuah sumber informasi. Dan yang kelima, kesehatan digital, yaitu mengelola waktu online agar tidak berlebihan, mengingat potensi dampak pada kesehatan fisik dan mental. Jadi dapat kita simpulkan bahwa etika dan teknologi memiliki hubungan yang erat dalam dunia digital modern, di mana etika menjadi pedoman bagi manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan menghargai hak orang lain. Etika digital penting dalam menjaga interaksi yang sehat, perlindungan data, serta verifikasi informasi untuk mencegah penyebaran hoaks. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.